kita ini dihadapkan kepada bukan sampah yang sekarang menjadi problem ya, sampah kabel listrik. Ya. Ya kan? Kita mau nanam pohon yang gede-gede, tetapi sementara di situ kabel listrik, kabel telepon itu banyak sekali kan. Kalau tidak ada lahan gimana di pekarangan? Ya apa yang kita bisa usahakan? Misalnya pakai polybag kecil atau pot atau planter bag gitu kan. Karena teknologinya banyak. Aquaponik atau hidroponik gitu kan. Kenapa fungsi ekonomi harus kita tingkatkan ke masyarakat biar nanti fungsi ekologi juga tidak terganggu. Itu secara sederhananya seperti itu. Karena saya orang kota itu terwujudnya hutan kota yang sebenarnya itu saya pengen banget. Baik pemirsa, selamat datang dalam podcast Bestari, tentu saja persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan senang sekali kali ini bersama saya dengan Indria Sastrotomo. Topik yang akan kita bahas kali ini luar biasa, yaitu tentang penghijauan lingkungan, dan telah hadir 3 narasumber hebat bersama kita di sini. Saya akan langsung menyapa beliau-beliau. Yang pertama akan saya sapa adalah paling ujung anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak RB Dwi Wahyu B, SPD MSI. Pak Dwi, apa kabar? Sehat selalu. Semangat selalu Pak Dwi ini. Agendanya banyak sekali, ini nanti langsung menuju kemana-mana ya Pak Dwi, ya tetap semangat selalu. Kemudian narasumber saya yang selanjutnya di samping Pak Dwi ada Bapak Dr. Ari Kusbiantoro SHUT MSc dari Widya Iswara Kehutanan. Pak Ari, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Banyak pemenyuluhan Pak? Pelatihan. Pelatihan banyak sekali ya. Lumayan. Salah satunya ini ya agendanya ya, baik. Dan selanjutnya yang ini kayaknya kalau tadi bapak-bapak ini salah satu yang paling cantik narasumber saya di sini, ya itu adalah Ibu Ferry Maryulianti SP. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Ferry, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Indri. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik, kita karena tadi saya ngomongin sehat ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas ya. Bagaimana kita berkaitan dengan ijo-ijo, backdrop kita udah ijo-ijo ini ya. Baik, dan memang kalau kita membahas tentang lingkungan hidup ya, ini memang merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa terpisahkan begitu ya antara manusia dan juga lingkungan begitu ya, karena ini merupakan sebuah tatanan ekosistem begitu. Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Lingkungan Hidup, ini terdiri atas lingkungan alam, ekosistem, lingkungan sosial, kemudian lingkungan hidup buatan sesama manusia, dan pastinya banyak lagi aspek-aspek yang begitu dekat dengan kita semua. Karena kita membahas penghijauan, tentu saja banyak sekali program-program nanti yang akan kita ketahui bersama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu saja seperti kita ketahui merupakan OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga dan mengelola sektor lingkungan. Kita di sini nanti akan membahas apa saja begitu ya program dan juga upaya penghijauan lingkungan yang sudah dilakukan, telah dilakukan, dan juga bagaimana kontribusi kita sebagai masyarakat ini harus ngapain gitu ya. Kita akan membahas bersama 3 narasumber kita. Namun sebelumnya untuk yang pertama saya mau ke Pak Ari dari Widya Iswara Kehutanan. Pak Ari, sebelum kita membahas terkait dengan isu-isu lingkungan, khususnya ini penghijauan begitu ya, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Pak Ari kita pengen tahu Pak, sebenarnya Widya Iswara ini tugasnya, job desk-nya ngapain aja sih Pak? Kayak seperti nama radio ini. Mega Suara. Apa nih Pak? Kayak nama radio ya, suara-suaranya gitu ya. ya. Ada suara-suaranya gitu ya. Ya memang secara apa namanya, secara umum suara itu ya penyambung lidah gitu aja. Penyambung lidah ya. Jadi Widya Iswara itu adalah semacam pengajar sebenarnya. Walaupun yang kita kenal selama ini pengajar kan guru, betul, dosen, ya. Nah, itu sudah terkenal ya. Kalau Widya Iswara kadang bingung karena kita di luar institusi PNS itu kita nggak paham gitu. Kayak dulu saya pertama kali masuk jadi CPNS tahun 2003. 2003 saya masuk CPNS, saya bingung juga Widya Iswara itu apa. Kemudian saya bertanya-tanya kepada teman-teman, oh ternyata itu adalah salah satu pengajar.
Oke. Pengajar, jadi PNS yang ditugaskan untuk tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu adalah mengajar, mendidik dan melatih. Melatih PNS baik untuk pelatihan-pelatihan kenaikan jenjang, jabatan gitu kan. Terus juga untuk sekarang kami juga ikut melatih ke masyarakat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Jadi untuk apa namanya, yang penting itu kami konsepnya meningkatkan kompetensi di 3 hal: sikap, keterampilan dan pengetahuan. Gitu. Jadi tidak hanya pengetahuan yang kita miliki, tetapi sikap juga harus kita jaga dan kita tingkatkan. Jadi orang yang luar biasa pandainya tapi sikapnya kok dianggap kurang gitu juga masih dianggap kurang. Jadi itu 3 hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kewidyaiswaraan. Secara umum seperti itu, Mbak. Baik, jadi kita sekarang sudah mengenal begitu ya 3 aspek tadi yang memang menjadi job desk dari Widya Iswara, Pak Ari dan juga timnya. Berarti selama ini paling dekat dengan masyarakat ya, sering bertemu dengan masyarakat begitu ya Pak Ari ya. Pastinya Pak Ari juga sudah bisa menyampaikan kepada pemirsa kita semua begitu ya, isu-isu terkini. Mungkin Pak Ari bisa mengupdate bagaimana isu lingkungan terkini terkait dengan penghijauan lingkungan ini, Pak Ari. Ya, terkait dengan penghijauannya lingkungan. Sebenarnya kalau masalah lingkungan ini udah lama sekali ya. Udah lama ya. Udah gitu. lama sekali. Terus dikaitkan dengan penghijauan pun juga sudah lama itu ya. Jadi memang ini adalah semacam apa ya, jawaban sebenarnya, walaupun bukan satu-satunya jawaban untuk mengatasi degradasi lingkungan ya, penurunan kualitas lingkungan. Sebagai contoh misalnya sekarang banyak lahan kritis ya, walaupun ya sekarang sudah diupayakan untuk menanggulangi. Jadi sebenarnya lahan kritis juga sudah berkurang tentunya ya, untuk di wilayah DIY ini pun juga banyak. Hutan rakyat juga semakin banyak. Nah, hutan rakyat semakin banyak. Kalau penghijauan kan di luar kawasan ya, jadi semacam hutan rakyat itu Gunung Kidul, Kulon Progo itu luar biasa itu menyumbang apa namanya, istilahnya ya, kalau kita ada gangguan lingkungan itu biasanya gampangannya kita lihat polusi gitu ya, polusi misalnya udara segala macam. Dengan adanya penghijauan, banyaknya pohon itu, kalau hitung-hitungan realnya saya belum pernah ngitung, itu nggak tahu, tapi secara logika saja dengan banyaknya pohon itu kan otomatis kan daya serap gitu kan, dapat menyerap polusi. Kemudian bagaimana fungsi pohon atau penghijauan di tingkat tapak, di akar gitu kan, itu dapat menyediakan air yang bagus, menjadi sumber mata air di sekitarnya. Kemudian juga mengurangi daya rusak air, misalnya banjir gitu kan. Semakin banyak apa namanya, tanaman-tanaman dari hasil penghijauan juga apa namanya itu banjir akan berkurang insya Allah. Jadi ya daripada kalau di lahan kritis betul-betul kosong ya, mungkin Bu Ferry ini yang lebih, Pak Dwi ini yang paham betul legislasinya. Jadi itulah isu-isu lingkungan sekarang yang baru mungkin kalau global besarnya ya perubahan iklim gitu ya. Tapi kalau perubahan iklim nanti terlalu terlalu panjang kalau jauh kita diskusikan. Ngobrolin perubahan iklim bisa sampai besok ya Pak Ari ya. Panjang itu. Baik, berarti begitu ya, kondisinya cukup baik di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya Gunung Kidul, Kulon Progo penyumbang yang luar biasa begitu ya. Karena memang kalau dari luasan sendiri cukup besar ya Gunung Kidul dan juga Kulon Progo sendiri ya. Kalau luasan secara ukuran pasti realnya saya angkanya belum dapat ya. Kalau gambarannya gitu kalau ya, kayak prosentasenya dari tahun kayaknya. ke tahun itu, kalau kita berdiskusi dengan teman-teman yang di DLHK itu, bahwa DIY itu untuk kayak Gunung Kidul, Kulon Progo itu untuk program-program hutan rakyatnya bagus. Jadi istilahnya ketika kita melihat programnya bagus, kemudian meningkat tutupan lahannya, hijauannya meningkat, otomatis menyumbang pengurangan cemar ya, pencemaran ya. Jadi terkait dengan masalah lingkungan itu, oh berarti dengan adanya lingkungan yang semakin hijau, termasuk kayak di Gunung Kidul itu bagus untuk kehidupan lingkungan secara bersih ya. Itu artinya walaupun di kota banyak pencemaran gitu ya, itu harus kita imbangi. Kalau itu kan mau nggak mau tidak bisa kita hindari ya, nanti bagian Pak Dwi ahlinya di legislasi ini gitu kan. Iya Pak Ari. Jadi kita imbangi dengan adanya hutan kota gitu, betul, ada penghijauan di kanan kiri jalan gitu kan. Jadi itu fungsinya luar biasa untuk penyerapan polusi di udara. Sedangkan kalau misalnya di daerah-daerah bantaran sungai
itu juga fungsinya untuk meningkatkan sumber-sumber mata air yang harapannya di kala musim kemarau tidak kering dan di musim penghujan tidak banjir. Iya. Nah itu. Betul. Banyak sekali manfaat dari penghijauan lingkungan ini. Tadi disampaikan kalau dari Pak Ari udah secara teknis manfaatnya banyak sekali. Tapi kalau saya sebagai orang awam dan juga pemirsa, ketika melihat yang ijo-ijo, ini bisa menjadi tempat healing, kita bisa happy ya. Dan itu memang manfaat yang kita rasakan. Banyak sekali manfaat dari penghijauan lingkungan ini. Kemudian saya ke Bu Ferry, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Ari begitu ya, kondisi terkini, bagaimana update terkait dengan penghijauan lingkungan, kemudian juga manfaat yang kita rasakan begitu ya terkait dengan penghijauan lingkungan. Nah ini permasalahan lingkungan seperti apa Bu yang ada tantangan yang ini perlu disampaikan kepada masyarakat begitu ya untuk dimitigasi, dan juga kita akan duduk bersama bertiga di sini untuk bisa mencari solusinya bersama-sama. Apa saja Bu tantangannya dalam penghijauan lingkungan ini? Ya Mbak Indri, tadi Pak Ari juga sudah cukup banyak menyampaikan ya permasalahan lingkungan yang terjadi. Jadi kalau khusus untuk di Jogja ini ada beberapa permasalahan Mbak, terkait satu dengan berkurangnya tutupan lahan. Tutupan itu lahan itu seperti apa nih Bu Ferry? Jadi vegetasinya itu berkurang karena banyak alih fungsi lahan juga, banyak terjadi alih fungsi lahan. Kemudian kalau tadi juga disampaikan butuh udara yang segar. Nah ini kan karena apa namanya banyak polusi ini, makanya ini juga termasuk merupakan permasalahan. Polusi pun itu juga bisa terjadi kalau di kawasan hutan itu juga terjadi kebakaran. Nah itu termasuk entah di kawasan hutan, entah di APL atau di area penggunaan lainnya itu misalnya itu terjadi kebakaran, itu bisa menimbulkan sebuah polusi. Kemudian juga tidak hanya pada polusi, mungkin dari air juga, mungkin juga ada erosi atau mungkin ada pencemaran seperti itu. Ini juga termasuk permasalahan lingkungan. Nah kalau kami mencoba untuk mitigasinya, tadi Pak Ari juga sudah menyampaikan dengan penanaman. Betul. Oke, beberapa kegiatan kami penanaman. Kalau tadi Pak Ari pun juga sudah menyampaikan terkait dengan lahan kritis. Sebenarnya Mbak Indri, di tahun 2018 itu sesuai SK Menteri, lahan kritis di DIY itu ada seluas 79.000 sekian hektar, saya maaf 79.000. Iya. Padahal jumlah luasan hutan di DIY kayaknya 95.000 sekian gitu. Kalau untuk kawasan hutannya sekitar 19.000 sekian, tapi kan kita ada hutan rakyat nih. Betul. Nah, lahan kritis itu tidak hanya di dalam kawasan hutan, tapi ada di luar kawasan hutan atau di tanah hak milik. Nah, seperti itu. Nah, di tahun 2022 DIY lahan kritisnya itu seluas turun menjadi 72.290 hektar. Nah ini kan artinya kita memang kita berusaha untuk ayo kita menanam, ini terus kita gembar-gemborkan. Nah meskipun tadi ada tantangan, tadi mungkin alih fungsi lahan atau mungkin misalnya tadinya hutan rakyat, kemudian anaknya nikah nggak punya rumah terus dibangun jadi rumah, kan ada yang seperti itu ya. Terus atau mungkin dibuat tempat rumah makan kayak atau apa, kan jadi berubah. Nah seperti itu. Tapi paling tidak dari luasan lahan kritis menjadi 79 juga merupakan prestasi. Kalau kami punya semacam effort gimana sih kami untuk mengurangi lahan kritis ini. Nah itu dengan kegiatan penghijauan seperti itu. Jadi harapan dari 72 ke depan, 5 tahun ke depan itu turun lagi. Seperti itu Mbak. Tapi ini juga prestasi yang luar biasa ya, dari 2018 ke 2022 betul. Ini angka yang karena memang ini permasalahan ini bukan seperti membalikan telapak tangan, ini butuh proses begitu ya, yang sangat panjang begitu ya. Bagaimana pendekatan dengan masyarakat, kemudian kalau cuma tugasnya dari Bu Ferry dan timnya sendiri nggak bakalan selesai, nggak bisa begitu ya. Ini salah satunya makanya kita duduk bertiga di sini, duduk bersama, mumpung ada dari Dewan, ada Pak Dwi, mungkin Pak Dwi juga bisa menyampaikan begitu ya terkait dengan isu lingkungan yang kita bahas di episode Bestari kali ini. Bagaimana nih pandangan dan juga perhatian dari Dewan sendiri terkait dengan kondisi lingkungan, kondisi penghijauan lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak Dwi? Saya harus memandang siapa? Gimana Pak? Tadi pandangan saya harus memandang siapa? Memandang ke yang lebih. Begini, saya kira kita kembali ke marwah diskusi ini. Ya. Kita bicara tentang lingkungan hidup. Betul. Nah, bagaimana kita tujuannya kan kita menciptakan lingkungan itu yang
berguna bagi kehidupan. Betul Oke. sekali, Nah, Pak Dwi. sekarang ketika bicara lingkungan, hari ini temanya adalah Penghijauan. Oke. Lalu mengapa harus penghijauan? Kan begitu. Tadi Mbak Ferry sudah bercerita tentang efek dari penghijauan ini, ya berguna bagi kehidupan itu. Nah, mengapa ini kita evaluasi kembali seolah-olah ini ada masalah? Ya, ini ada masalah. Mengapa? Kan begitu. Kalau tanya saya pasti ngomong kebijakan. Pasti ngomong kebijakan. Mengapa? Salah satunya tadi, mengapa lingkungan kita rusak? Salah satunya banyak lahan yang sudah beralih fungsi. Betul. Beralih fungsi. Kita ngomong pertanian saja, kita ini rata-rata 250 hektar per tahun sudah alih lahan. Alih fungsi. Ya. Alih fungsi. Kondisinya seperti alih itu fungsi ya, ya jadi kos-kosan. Begitu kan? Iya. Lebih banyak duit ya, Pak ya. Ya, gitu ya. begitu. Loh, mengapa demikian? Karena yang namanya pertanian tidak menjanjikan. Kan efeknya, mengapa lingkungan itu rusak? Begitu kan? Mengapa lingkungan itu rusak? Mengapa manusia seteganya itu merusak lingkungan itu kan? Ada sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita jawab. Nah, kembali kepada penghijauan begini. Ada data begini. Ada data. Apakah cukup yang nama penghijauan itu pasti di lahan tanda petik hutan? Nggak melulu di Nggak juga hutan, kan? ya. Nggak juga. Di setiap rumah juga bisa ikut berkontribusi. Maka sebetulnya lalu konsepnya apa? Kita sudah punya konsep yang namanya bagaimana hutan itu di mana saja Betul. diciptakan sampai kepada tadi hutan kota. Walaupun apa namanya konsep ini belum terrealisasi begitu masif, belum. Ya. Contohnya begini Mas, di kota Yogyakarta itu penduduknya hanya 400.000, lebih sedikit, dengan keluasaan 32,8 km. Kalau Malang pun masih ditambah dengan wisata. Minus wisata, kalau siang ada 2 juta. 2 juta ini pasti membersamai manusia dan alat transportasi. Betul. Alat transportasi pasti ngeluarin Polusi. polusi, Betul. CO2. Ya. Pertanyaannya ada berapa pohon di kota Yogyakarta? Kita hitung dulu Kan ya begitu. Pak ya. Iya kan? Iya. Ya kayaknya kita bernapas gitu di kota Yogyakarta. Tapi apa namanya yang O2 yang sebenarnya yang kita butuhkan itu menurut saya belum terurai betul. Karena katanya kan secara ilmiah bahwa CO2 akan diurai oleh tumbuhan begitu, dan tumbuhan mengurai CO2 itu menjadi O2 yang kita hirup, kita keluarkan CO2 dan sebagainya. Ekosistem itu terbangun. Apakah hanya kita bicara tentang O2, bicara tentang penghijauan? Enggak juga toh. Banyak. Tadi sudah mempengaruhi tentang air. Ya. Ya kan? Air sudah rusak di kota. Bahkan kalau saya bilang ekstrimnya ya 100% bakteri kori. Bakteri. Ini yang di kota. Di kota. Ini contohnya kan. Apakah ini sudah ada di kabupaten? Ya. Karena kota sudah bergeser di kabupaten sekarang. Perkotaan itu sudah bergeser di kabupaten. Banyaknya hotel itu karena tidak terkendali. Terkendali apa? Terkendali oleh sebuah perizinan yang tidak ketat. Karena aturan yang sebetulnya hotel itu tidak boleh membuat sumur dalam, dia membuat. Itu berdampak. Ya kan berdampak ini. Nah, saya hanya mau ngomong begini, ketika bicara tentang penghijauan, coba kan kita evaluasi kembali hulunya di mana. Menurut saya, hari ini kita bicara dengan kehutanan, tidak bisa kita hanya bertumbuh bahwa penghijauan adalah tugasnya Betul. kehutanan. Ya, betul. Kan enggak betul. toh? Ya. Enggak. Siapa yang harus bertanggung jawab awal di hulunya? Tata ruang. Ya. Betul kan? Tata ruang. Sejauh mana tata ruang itu akan membuat roadmap tentang lingkungan hidup yang baik. Itu persoalannya. Maka di tempatnya Bu Ferry pun kan nggak bisa terus asal nanam pohon. Kan nggak bisa kan. Di kota misalnya di perkotaan kan nggak bisa nanam pohon yang gede.
kita ini punya 3 sungai. Nah, bagaimana di sepanjang sungai itu ada penghijauan kan harus ada kajian sungai yang pohon yang pasti ditanam di pinggiran sungai itu apa kan begitu. Jenisnya Ya kan? apa gitu Jenisnya ya, Pak? karena apa kan harus ada kajian. Yang kedua, karena saya komisi B, bagaimana lingkungan hidup ini akan berdampak pada perekonomian. Nah, itu dia Ya kan? ya. Perekonomian pasti ngomongin karena kita ini di kota Yogyakarta itu, Mbak, di kota Kesejahteraan, Yogyakarta ya. andalannya pariwisata. Bagaimana lingkungan itu akan menjadi salah satu destinasi wisata yang di situ menyuguhkan tentang penataan lingkungan yang bagus. Jadi hari ini ngomongin lingkungan hidup ya bicara tentang pohon iya, tetapi pohon itu mau diberikan di mana kan harus ada kajian dulu. Tata ruang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya harus konsultasi, harus terjadi konsolidasi dengan tata ruang. Menurut saya loh ya, tata ruang karena jangan sampai kita menanam di ruangan yang itu tidak boleh kalau gitu. Nanti jadi ribet lagi. Ya. Nah, menurut saya kok ini belum tertata hulu sampai hilirnya. Konsep mungkin sudah ada. Tapi sikap yang real yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti apa? Belum jelas juga. Kan belum jelas juga ya. Maka diskusi ini mungkin menginspirasi kita bersama satu, bahwa kita harus memperkuat regulasi. Dan regulasi itu harus terkonsolidasi dengan OPD-OPD yang lain. Karena bicara pohonnya itu harus gede atau sebahu atau seapa kan begitu kan. Karena hari ini kita ini dihadapkan kepada bukan sampah yang sekarang menjadi problem ya. Sampah kabel listrik. Ya. Ya kan? Kita mau nanam pohon yang gede-gede, tetapi sementara di situ kabel listrik, kabel telepon itu banyak sekali kan. Ya, apa ya kita bilang semrawut gitu ya. Semrawut dan membahayakan. Berarti ada konsep bagaimana terjadi instalasi listrik itu di bawah tanah seperti di Jepang itu. Wah. Kan ini begitu kan? Kalau sampai terrealisasi keren banget Iya. di DIY. Sekarang Tapi udah ada nyicil di kawasan Tugu udah lumayan ya itu ya. Ya, harus di bawah tanah semua kalau sekarang. Iya. Iya kan? Kalau boleh dibilang Pak, bahwa di DIY sebetulnya sudah krisis O2. Sudah krisis O2. Dan O2 itu juga menentukan seberapa panjang umur kita. Ya itu Tuhan, umur itu prerogatif Tuhan. Iya. Masa hidupnya berkurang gitu. Ya, masa hidupnya tapi berkurang. Betul ya, Pak Dwi. ya kan? Tuhan sudah memberikan dunia ini yang luar biasa kok. Tinggal manusia itu kan merawatnya. Nah, kita punya kesalahan itu. Kita tidak merawat lingkungan yang sebetulnya lingkungan itu sudah berproses sudah punya peradaban yang namanya ekosistem. Nah, peradaban itu yang kita rusak. Kira-kira begitu, Mbak. Ini keren sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, menyampaikan pandangan bagaimana seharusnya dari hulu ke hilir terkait dengan lingkungan ini benar-benar terkonsep, terrealisasi dan ini bisa terkoordinasi dengan baik begitu ya. Cuman ini menjadi PR kita bersama begitu ya, kita untuk duduk bareng menyelesaikan permasalahan ini. Dan mungkin juga masyarakat pengen ikut berkontribusi begitu ya Pak Dwi, Pak Ari dan juga Bu Ferry. Sebenarnya masyarakat juga pengen ikut berkontribusi nih, misalnya seperti saya pengen menanam apa gitu di rumah. Apa Pak kalau misalnya kita bentuk kesadaran dari masyarakat gitu supaya ikut berkontribusi kan misalnya jumlah penduduk di DI ada berapa, satu rumah menanam berapa pohon, mungkin tanaman-tanaman kecil gitu ya kan menyumbang O2 juga ini ya. Apa yang perlu kita lakukan nih Pak Ari? Oh baik, terima kasih Mbak Indri. Jadi terkait dengan itu kita berarti semacam menginginkan kesadaran masyarakat gitu ya, kesadaran karena ini hal yang sangat penting sekali. Memang sisi lemah kita sebagai manusia, tapi ya mungkin kewajaran sebagai manusia ya. Terkadang tingkat kesadarannya itu kurang Bapak. Karena kita ngomong gini, tapi untuk melakukannya agak susah ya. Iya betul. Jadi kemudian terkait dengan kesadaran untuk tidak merusak. Nah itu juga penting, kesadaran untuk tidak merusak. Itu juga
lemah itu. Apalagi dihadapkan dengan tuntutan ekonomi. Seperti tadi akhirnya fungsi lahan. Beliau bilang sawah sudah jadi kos-kosan kan gitu. Itu kan Banyak kesadaran sekali sebenarnya ini. karena dihadapkan dengan fungsi ekonomi. Tapi kalau kita kembali ke tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi ya, bahkan dibilang bahwa krisis O2 gitu kan. Yang pada akhirnya berarti masa hidupnya berkurang gitu istilahnya. Itu Ini kalau istilah ya. Pak Dwi ngebahas itu tuh kita jadi merinding Ngeri sendiri, juga, ngeri kan? juga ini ya. Deg-degan. Kalau Pak Dwi ngomong ini dua bisa persoalan kehidupan begitu ya. Karena Jadi, O2 ayo kan semangat kita nih. hirup. Kalau itu terganggu Ya, kan betul. masalah lah. Ya. Jadi dari kesadaran itu timbullah kesadaran dan niat dari masing-masing individu. Iya, betul. Baik sejak dini ya, sejak usia dini kita kenalkan mereka dengan konsep lingkungan hidup secara sederhana. Lingkungan hidup sederhana apa? Yang penting sadar untuk tidak merusak. Betul. Gitu, terkait dengan misalnya bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup lingkungan. Ya. Minimal kalau anak-anak itu kita ajari bagaimana mengenal lingkungan pepohonan yang rindang itu banyak manfaatnya. Minimal bisa untuk berteduh, minimal Mbak ya. Sama ini mencintai terlebih dahulu begitu ya. Iya, betul. Jadi artinya itu tidak kita kasih sesuatu yang berat ke anak-anak secara dini. Minimal bisa berteduh, hujan nggak begitu hujan panas, nggak begitu panasan. Karena kan anak-anak nantinya akan meneruskan perjuangan melestarikan. mereka ya. ingin akhirnya, berarti banyak fungsinya. Bisalah kita menanam. Di mana tempat kita menanam gitu. Seperti yang Latihan nyambung lagi dulu Pak tadi Dwi ya. tadi kan nggak bisa sembarangan juga. Di Betul. kota asal di dekat trotoar ada lahan kita tanam ya. Kalau nggak ada izinnya juga nggak bisa kan itu gitu. harus ada kajian Nah, bersama tata ruang juga Betul, gitu ya. minimal koordinasi. ya sudahlah itu nanti kaitannya dengan regulasi. Sekarang minimal di pekarangan rumah masing-masing Betul. yang ada pekarangannya bisa ditanamlah tanaman penghijauan gitu ya. Iya. Syukur-syukur tanaman yang bisa menghasilkan, misalnya MPTS. Apa itu Pak MPTS? MPTS itu multi purpose tree species. Jadi tanaman yang banyak fungsinya. Contohnya tanaman buah-buahan. Nah, itu ada. Kalau kita punya ternak, misalnya kita nanam sengon pun misalnya itu daunnya bisa untuk pakan ternak. Jadi banyak fungsinya. Tidak hanya fungsi kayunya, nah, tapi juga ada fungsi buah-buahnya bisa diambil secara ekonomis ya, dijual. Kemudian fungsi ekologisnya, dia juga bagus karena bisa tadi ya Bu Ferry menahan kalau ada hujan airnya tidak hilang, bisa terserap, tersimpan. Kalau hujan tidak banjir, kalau musim kemarau tidak kering. Nah, itu kesadaran itu yang perlu kita tanamkan. Kalau tidak ada lahan gimana di pekarangan? Ya apa yang kita bisa usahakan, misalnya pakai polybag kecil atau pot atau planter bag gitu kan, karena teknologinya banyak, aquaponik atau hidroponik gitu kan. Ada konsep juga mungkin yang ngetren berapa tahun yang lalu kan ada KRPL ya Pak Dwi ya, kawasan rumah pangan lestari ya, jadi setiap masyarakat yang punya lahan sesempit apapun usahakan untuk bisa menanam apa yang bisa diusahakan. Minimal kalau nggak bisa tanaman penghijauan yang besar gitu, ya tanaman yang bisa menghidupi dia secara ekonomis gitu kan, sayur-sayuran. Minimal ketika secara ekonomi bisa terpenuhi kan orang tidak lari kemana-mana. Ibaratnya paling gampang tuh dulu Pak, paling gampang itu mencari penghidupan tuh ya mencari di hutan, nebang gitu kan. Nah itu resiko seperti itu yang kita minimalkan. Kenapa fungsi ekonomi harus kita tingkatkan ke masyarakat biar nanti fungsi ekologi juga tidak terganggu. Itu secara sederhananya seperti itu. Tanamlah apa yang bisa ditanam. Kalau bisa hari ini, Jangan walaupun nunda-nunda ya. iya, walaupun nanti siang kiamat gitu ya Pak ya. Tapi kalau bisa hari ini ditanam, tanamlah. Masalahnya gini Bang. Masalahnya itu kita ini overlap kebijakan di antar OPD. Overlap kebijakan. Overlap kebijakan. Contohnya apa? Contohnya misalnya, di lingkungan hidup kehutanan pasti pohonnya pohon keras. Ya. Misalnya begitu. Di pertanian pohon apa? Iya. Ya kan sama-sama loh ya. Goalnya sama sebetulnya. Iya. Goalnya sama. Tetapi di sini ada overlap. Yang saya katakan tadi adalah belum ada konsolidasi antar OPD yang sama-sama goalnya ke sana. Gitu loh ya. Iya. Ketika bicara tentang penghijauan yang hari ini di Gunung Kidul atas nama hutan rakyat, dia gunakan, petani hutan rakyat ya, digunakan untuk pariwisata. Maka sampai kita membuat kajian bagaimana wisata peduli dengan lingkungan. Kita sudah pernah ada kajian itu kan. Iya. Kita membuat kajian itu. Nah kadang-kadang terus wisata kadang malah merusak hutan itu sendiri. Nah itu dia malah merugikan. Itu loh ya. Mas. Maka saya mau mengatakan begini, kita mau goalnya kemana? Harus terkonsolidasi dengan OPD mana?
kewenangannya apa. Kadang-kadang kita ini overlap kewenangan Iya, loh ya. iya, iya, iya. Overlap kewenangan. Betul. Gitu loh. Apa namanya itu lahan tegak gitu itu budaya pertanian, bukan punyanya beliau. Iya. Padahal gitu irisan-irisan ini yang kadang-kadang mengganggu langkah-langkah kita, langkah kebijakan. Ya. Dan ini harus terkonsolidir menurut saya. Nah, kalau ngomongin tentang konsep yang dikatakan beliau tadi, Ya, Pak sudah ada kok. Sudah ada semua. Persoalannya kenapa masyarakat tidak punya tidak tertarik untuk itu. Kita menggunakan lahan pekarangan sempit sudah ada. Misalnya begitu. Terus semua sudah ada. Mungkin ada yang Tinggal mungkin ini. yang perlu menarik masyarakat gitu apa gitu ya Pak ya, PR kita bersama supaya masyarakat lebih daya tariknya Harus lebih menghasilkan. Ekonomi ya. Ekonomi. Kenapa lingkungan Iya, hidup itu di Komisi B? Pasti bicara tentang perekonomian. Kenapa hari ini saya ngomong dengan beliau? Karena sama-sama kita ini mitra. Iya betul. Orientasinya adalah perekonomian. Iya. Nah, sejauh mana sekarang Biro Perekonomian konsolidasi dengan OPD yang punya tujuan perekonomian? Betul. Kan begitu. Coba di Bali itu ngomong kopi punya siapa? Beliaunya. Iya. Karena itu tanaman keras. Iya, Tetapi tanaman kalau keras. di Bali sana, di situ ada tanaman kopi dan di situ ada tempat nongkrong untuk kopi. Begitu maksud Iya, saya. iya. Menyajikan Ya, beragam. hari ini di DIY itu yang bisa kita jual apa? Pariwisata. Pariwisata. Nah, bagaimana sekarang kehutanan juga punya, lingkungan hidup dan kehutanan ini punya ambil porsi dalam pariwisata. Jangan dibiarkan petani hutan mengelola hutan yang untuk pariwisata tanpa mengedepankan pelestarian lingkungan. Ini penting ini, Pak. Nah, tadi bagaimana masyarakat menanam ini itu bisa masyarakat itu mau ketika itu bisa menghasilkan perekonomian. Iya. Kalau enggak mau. Benar Pak. Mengapa sekarang petani hutan itu tidak ada generasi milenial? Kebanyakan Kan begitu. range usianya Nah, di udah tua-tua 60-70 gitu. ya. Karena apa? Tidak ada kepastian pasar. Saya kira kalau ada kepastian pasar, mereka mau. Ya. Saya kira mereka mau. Nah, konsep yang sudah berjalan ini, menurut saya harus terkonsolidir dengan masyarakat dengan baik. Menurut saya. Iya. Kalau saya itu. Iya, PR-nya memang Sekali lagi bahwa kita ini mengandalkan hanya pariwisata. Setiap nafas kita ini pariwisata. Maka lingkungan ini juga akan ambil peran terhadap pariwisata. Iya. Itu. Pak Ari mau menambahkan. Tapi sudah mulai Dan berjalan Bu itu, Ferry Pak. sebenarnya. Yang terkait dengan generasi milenial tadi ya. Kalau kita lihat beberapa, tapi ya belum masih Pak, masih Ya. mulai belajar Oh, iya. terkait Iya. dengan Tapi ini sudah mulai ya. iya, generasi KTH milenial ya. itu, kelompok tani hutan itu banyak juga yang generasinya Generasi. umur 25 ke bawah, bahkan 20 ke bawah. Nah, terkait beberapa kebetulan karena saya di Balai Diklat ya, saya melatih mereka terkait dengan bagaimana sih mengawinkan konsep ekologi dan ekonomi ketika masyarakat itu, masa kami disuruh nanam tanaman yang harus nunggu 7 tahun baru panen. Benar. Kami bulan depan makan apa, Pak? Betul, itu di itu. Ya itu tetap harus ada solusinya. Akhirnya kita menggunakan konsep dasar yang namanya kemarin saya sampaikan agroforest system, agroforestry. agroforestry Jadi ya. menanam tanaman keras, di sela-selanya ada tanaman semusim atau MPTS tadi juga. Kemudian tanaman bawah juga ada kayak pohon-pohon. Jadi misalnya mereka bisa menikmati nilai ekonomi itu mingguan, bisa 3 bulanan, bisa setengah tahunan, bisa 1 tahun. Kopi mungkin bisa berapa ya, 3 tahun gitu Iya. ya. Tanaman kerasnya bisa 5-7 tahun. Nah, itu terkait dengan kalau pola pertanian. Tetapi ketika tadi menarik juga Pak Dwi menyampaikan nafas kita itu kalau di DIY pariwisata. Ya memang luar biasa pariwisata dan budaya Pak ya di tempat kita itu di DIY. Jadi kan banyak juga konsep-konsep wisata alam berbasis bentang lahan ya. Misalnya kayak di Mangunan. Saya lama sudah nggak ke sana. Apakah tadi seperti yang dikhawatirkan Pak Dwi, hutan kita udah bagus tapi begitu masuk wisata kok Merusak malah nanti ya. rusak. Lah berarti kalau di sini tinggal aturan atau regulasinya saja yang
dipertegas, diperketat terkait itu barangkali Pak Dwi ya. Jadi masuk ke dalam, kan banyak sekarang masuk ke dalam areal tidak boleh membawa Ya. makanan gitu kan, tidak minuman. boleh merokok, gitu Dan ya. itu juga secara tidak langsung konsepnya karena di dalam juga ada penjual, mungkin untuk menghidupkan juga nilai ekonomi dari masyarakat sekitar. Kalau Nah, di itu. kabupaten yang Gunung Kidul yang masih lahannya luas gitu kan, Iya. generasi milenial mungkin mungkin mau ya yang jenengan ceritain tadi. Tetapi ada data begini, seluruh wisata yang masuk di DIY, ke Gunung Kidul, ke Bantul, lihat lihat sungai, akhirnya stay-nya di Bangunan mana? ya. Di Jogja. kota. Kota. Stay-nya di kota. Iya. Mereka beli apa-apa itu Di kota. Di kota, tetap Nah, length of sekarang stay-nya bagaimana terbanyak peran di kota? ya. Iya. dalam konsep lingkungan tadi. Iya. Saya punya cerita. Bukan Apa nih cerita. ceritanya, Ini true Pak? story ini. Ini Wow. true story. Iya, iya. Di Ngembelaan Atas itu, saya kerjasama dengan Dinas Pertanian. Karena di situ, di timur Malioboro itu terkenal dengan jambu. Di mana? Ya kan? Kampung jambu. Oh, Iya. Ya kan? Maka di situ saya masukin bibit jambu. Iya. Masuk di gang dengan konsep tabula pot. Hari ini kami dampingi sudah 26 produk berasal dari jambu. 26 produk dari Iya. jambu itu Sudah apa halal, saja? perizinannya sudah selesai. Keripik jambu atau apa gitu? Keripik jambu, daunnya jadi Jadi keripik nilai jambu. ekonominya lebih tinggi gitu Betul, ya? dodol dari jambu, sambal dari jambu, selai dari jambu, jus dari jambu. Baru denger ini sama Pokoknya dari jambu. basisnya jambu, Iya. ya kan? Maksud saya itu di situ, Oh baik. ya kan? Ada pohon yang rindang, tetapi di situ ada pariwisata masuk. Kita ini 98% perekonomian itu digerakkan oleh UMKM loh. Ya. Ya kan? Iya. Bagaimana sekarang 98% UMKM ini punya peran untuk mengelola lingkungan hidup menjadi sebuah pergerakan perekonomian. Yang saya contohkan tadi itu di perkotaan loh ya. Itu masuk gang. Nanti kalau tiap Nah. gang beda-beda tanamannya Ya, juga nih. maka yang harus dilakukan oleh Bu Ferry ini adalah ada kajian. Betul. Kajian tentang bibit. Penting Leo. Iya. Pak, kan tadi ngapain kita harus menunggu setahun, 7 2 tahun? tahun, bahkan yang Ini kan lebih ada ceritanya kan jenengan hanya mau mengatakan harus ada terobosan bibit. Iya. Bibit unggul yang bisa menghasilkan cepat. Begitu kan? Maka ketika bicara tentang lingkungan hidup, ya ada peran pertanian di sini. Ada peran pertanian. Yang saya katakan tadi, yang saya ceritakan itu nyata loh ya. Itu nyata loh. Pertanyaannya karena laris toh, ada dodol dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah jambu itu bisa memenuhi permintaan? Enggak. Dari mana saja Enggak. nanti jambu? Akhirnya dia beli di mana? Di Kebumen. Jauh banget. Tetapi sudah ada image di situ bahwa ada urban farming di perkotaan. Itu yang kita jual. Pariwisata kan, loh, masa di kota ada begitu? Ya ada jambunya, ada produknya. Walaupun mungkin jambunya kita juga Beli. beli. Ya Beli gitu. Tetapi di situ ada. Itu maksud Wisatawan saya. yang nggak Ini kan menurut saya metode strategi lah. Ini strategi pariwisata. Strategi budaya. Nah, maksud saya ketika bicara lingkungan hidup ini supaya masyarakat itu mau begitu. Pasti ada yang kita harus memberikan harapan. Kita harus memberikan janji. Bahwa kalau begini akan begini. Menurut saya itu. Kalau saya ngomong kan mesti perspektifnya ekonomi, Ekonomi Pak. ya, Ekonomi goalsnya aku ya. Komisi B Iya. dan beliau adalah mitra Komisi B. Artinya bagaimana lingkungan hidup ini akan menciptakan perekonomian. Itu saja. baik. Nah, mau dari mana startingnya? Ya kan? Sekolahnya ada di beliau. Ya. Ya. Kan begitu kan? Nah, bagaimana sekolah ini akan menciptakan itu? Dengan kerjasama dengan lingkungan hidup. Iya. Dengan DLH. Betul, Bang?
Iya. Bener nggak, Gitu Pak? ya. Iya. Baik, ini menarik dari tadi itu sebenarnya Bu Ferry ingin menyampaikan begitu ya, Iya. ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dwi dan juga Pak Ari. Bagaimana ini menarik ya, ekonomi dan juga ekologi bisa berjalan beriringan, bisa satu tarikan nafas begitu ya, seperti tadi yang dicontohkan Kampung Jambu ini juga menarik. Nah mungkin ini Bu Ferry ingin menanggapi begitu, karena tadi harusnya gini dari DLHK dari gini ya. Ini Ya. mungkin dari Bu Ferry ingin menanggapi, silakan Ya, Bu. Mbak Indri, tadi saya ingin sedikit menanggapi dari pertama Pak Dwi tadi yang terkait dengan lahan kritis ya Pak Dwi. Jadi kami itu sudah mencoba menampalkan dari peta lahan kritis kami Pak Dwi, kami dengan peta yang dari RT RW dari tata ruang. Jadi kami memang mencoba untuk mencari di mana lokasi prioritas itu. Jadi biar kami tahu di situ tuh sesuai dengan tata ruangnya, apakah itu masuk di lindung ataukah masuk di budidaya. Dari situ kita bisa menentukan nih Pak, nanti kalau di lindung artinya jenis bibitnya itu jenis bibit yang untuk konservasi atau untuk perlindungan. Katakanlah, oh ternyata itu di sekitar sempadan sungai, artinya jenis bibit yang kita pakai itu ada bibit-bibit yang bisa mengikat air seperti gayam dan sebagainya, atau mungkin beringin, nah seperti itu Mbak. Kemudian kalau ternyata di budidaya, nah itu tadi yang kita ketemunya ekonomi, tidak hanya ekologi, tapi juga ekonomi. Betul. Jadi Iya. kalau di budaya kita juga menyesuaikan minat Pak Dwi. Jadi minat masyarakat. Jadi nyun sewu kadang itu masyarakat kita kasih ada bibit ini, Bu, kalau di sini nggak cocok, atau mungkin kami sukanya seperti ini. Jadi karena kami juga komunikasi dengan kelompok Masyarakat tani, juga ya masyarakat, bahwa bibit yang cocok itu seperti apa, dan ekonominya mereka milih dari kayu dan juga non kayu yang tadi kalau Pak Ari sampaikan MPTS tadi. Jadi dengan buah-buahan, ya kalau Pak Ari tadi buah-buahan ini jangan-jangan nggone kehutanan apa pertanian yang Betul, tadi. tadi. Itu. Kewenangannya Ya, untuk- jadi memang kami jadi kami kalau di kehutanan sebutannya MPTS Pak Dwi. Jadi memang itu untuk lebih ke ekonomi. Kalau yang di kayu itu kan lebih nanti ke ekologinya itu lebih dahulu. Jadi kayak yang ekonominya kami memang di buah-buahan, dan harapan kami memang ada beberapa kegiatan yang nanti kalau tadi Pak Dwi juga ngomongin berbicara terkait dengan pariwisata, itu nanti ada deretan di Menoreh Pak. Kami ada penanaman yang arahnya nanti kalau orang berwisata ke sana ini nanti sambil berbelanja buah-buahan. Misalnya ada, kalau Menoreh kan mesti durian, terus kemudian ada alpukat, ada manggis. Nah seperti itu mungkin diarahkan juga ke situ. Jadi ekonominya itu tidak di wisatanya, tapi dijual buah-buahnya. Harapan ke depan nanti mungkin ada pembinaan dari kelompok taninya, mungkin siapa tahu diolah yang kayak Pak Dwi tadi, apa jambu Ada sambal air, jambu. jadi jambu air ya Pak Dwi ya. Jambu Sebenarnya air kopi juga strategis. ya, Menurut saya. kopi juga kan di sana Ya. juga strategis. Itu ini Pak. Jadi kalau di kelompok tani Kopi terus di perkotaan memungkinkan toh Mas? Pakai konsep tabula pot misalnya begitu. Mungkin kan nggak nih? susah karena Susah kopi itu ya? harus ada di bawah naungan Pak Dwi. Makanya Iya. kan perlu ada Iya, kajian iya. ya. Iya, Ya kalau yang tadi Kasihan lagi itu Pak. kalau Perlu tabu kajian lampot, lagi. Iya. tabu lampot memang kami ada beberapa kegiatan juga yang kalau yang di perkotaan itu tadi. Jadi kami dengan tabu lampot itu, jadi dengan istilah penghijauan lingkungan kami itu dengan tabu lampot, dan tabu lampotnya itu ada yang dari kita pilih estetika kalau yang di kota, tapi juga ekonomi. Tidak lupa, jadi buah-buahan misalnya dengan kelengkeng misalnya atau mangga. Jadi tidak hanya kita dapat oksigen, tapi kita dapat hasilnya juga di situ. Seperti itu. Jadi bergandengan kok tadi juga dengan regenerasi. Memang ada beberapa kelompok tani sudah mulai regenerasi ya. Jadi mereka sudah ada yang sudah mulai sadar anak-anaknya mau ikut juga berpartisipasi di kelompok tani itu. Dan kalau untuk wisata di kawasan milik hutan rakyat pun juga sebenarnya juga ada yang masuk Pak Dwi. Jadi ada beberapa lokasi kelola dari kelompok tani hutan kami itu yang mereka juga mengelola wisata, dan di situ dia juga menjual produk-produknya. Meskipun wisatanya itu ada benar-benar wisata seperti mass tourism, tapi juga ada wisata yang berbasis konservasi, itu ada juga. Contoh kalau misalnya yang di kopi tadi itu Pak Dwi, jadi wisata yang berbasis konservasi dia dengan bird watching ya Pak Dwi. Jadi dia dengan konservasi burung dia di sana. Itu di Dia mana Bu yang kopi di tadi? Girimulyo, Oh, di di Girimulyo. Jatimulyo ada itu. Misalnya itu dia jual kopi, dia ada madu juga dia jual seperti itu. Jadi
wisatanya iya, ekonomi dari madu iya, Dapat. karena ekologinya dapat. Nah, seperti itu. Jadi Iya. kita memang harus Jadi, mendorong terus itu madu. Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memang bicara tentang ekologi dan ekonomi. Ekonomi, kan. iya. Nah, sebetulnya ekologi mempengaruhi ekonomi juga bisa. Tidak harus tanaman yang keras. Tanaman keras juga bisa untuk wisata kok gitu. Hanya Iya. begini, kok saya melihat begini ya, Mbak. Gimana nih Pak? Di potensi di Kayaknya mikir dinas keras gitu ya. di dinas lingkungan hidup dan kehutanan itu sebetulnya banyak potensi Pak. Dan di beliaunya ini kalau bicara tentang PAD yang masih seksi Kayu itu putih. adalah kayu Putih. putih Di Gunung Kidul itu Iya. ya. di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah tetapi kayu putih ini masih dikelola dengan menurut saya masih tradisional banget. Kita belum nambah ketelnya kita masih 2. Itu Mungkin aja di kita sana ada ini, mempersembahkan 10 miliar setahun. Masih kurang apa udah cukup segitu? Itu menurut saya kurang. Masih kurang banyak ya. Kita kan Pak masih Dwi? punya lahan, makanya bisa dimanfaatkan petani hutan untuk menanam tanaman kayu putih. Nah dulu itu memang kita sudah punya perencanaan, kita punya pabrik, begitu ya, Iya. Mbak ya. Sekarang belum ada pabrik sendiri di. Saya tidak tahu ini kok tidak ditindaklanjuti. Menurut saya kok kita punya peraturan daerah yang orientasinya adalah ekonomi hijau. Menurut saya ekonomi hijau di lingkungan hidup dan kehutanan juga menurut saya. Iya kan Bu? Iya. Nah bagaimana perda tentang ekonomi hijau ini juga merambah di tempatnya Bu Ferry. Saya dulu punya cita-cita bagaimana ini kayu putih ini, terus di situ ada pabriknya, Ada tempat spa kayu putih. ya gitu ada spanya, ada wisata lagi nih. Ada apa lagi gitu ya? Iya. Oke, Itu di sana bisa kayaknya diciptakan. dengar-dengar ada madu yang baunya itu rasanya ada minyak kayu putihnya. Ya, terus minum madu di hutan itu menurut saya sesuatu keren banget ya. banget. Itu Iya. keren itu. Wisata itu menurut saya kan dia butuh situasi yang berbeda. Tidak harus di tempat yang bersih, enggak. Kalau dia makan madu di hutan gitu kan dia sesuatu banget. Saya pernah lihat itu Pak, bahkan di kebun minyak kayu putih itu banyak sekarang dipakai buat private tuh Pak. Iya. Iya. Karena menarik ya. Iya, karena saya sudah nikah kan kalau saya belum kan Mau saya- private lagi ya Pak ya. Lagi nih Pak Iya. Dwi ya. Artinya begini, kita ada Post wedding bisa, Pak. Iya, hutan kan kita banyak hanya di Gunung Kidul, di Kulon Progo gitu, Iya. atau yang lain aja. Tapi Bantul menurut ada. saya kok belum optimal betul Iya, konsepnya. Sebenarnya kalau dari kabupaten kota sendiri masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Iya. Bagaimana kita potensi itu kita gali lagi, ada kajian-kajian, kemudian ya kita tingkatkan ya tugasnya. Ya saya bersama pengen ya. terwujud karena saya orang kota yaitu terwujudnya hutan kota yang sebenarnya itu saya pengen banget. Saya pengen sekali. Dan yang jelas tadi Pak Dwi nyampaikan tidak bisa hanya kehutanan sendiri, Nggak memang bisa Betul, benar. nggak bisa. Jadi semua Nggak pihak. bisa. Jadi kami Berbagai kalau OPD. tadi Mbak Indri bilang saya kepengen nanam, bisa Mbak. Jadi kami tuh malah seneng sekali banyak CSR yang masuk. Crashnya itu kan Nanam dengan gitu. pertanian. Iya. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Iya. Sehingga misalnya di beliaunya itu tanaman keras, misalnya begitu. Kita juga pernah di beliaunya memberikan pelatihan barista. Benar kan? Barista. Kopi. Terus kita hibah peralatannya. Nah, kalau di kota kan begitu. Maka konsep di kota tidak harus nanam kopinya. Tetapi adalah memanfaatkan pasca panennya. Pasca panen, Pak. Pasca panen. Panennya dari mana? Dari kabupaten. Ya, mungkin kerjasama ya Pak. Nah, begitu. Menurut saya itu loh. Tidak harus terus semua di kota kan nggak mungkin mau kalau tadi kopi itu masih sulit. Ya, kalau di Ketika pakai tabulapot kan masih sulit misalnya. Ya kita memasaknya. Sebetulnya di kota ini adalah basisnya mengolah. Basis mengolah apa? Olahan pasca panen. Panen ikan, panen kopi, panen apa lagi di sini. Di sini. Nah, menurut saya itu harus sinergisitas antara OPD harus terbangun. Oke, sinergi yang sudah terbangun antara OPD sejauh ini bagaimana nih Bu Ferry? Kebetulan kami memang saling
berkomunikasi dengan beberapa OPD ya. Kalau kami, jadi kami kan ada terbentuk dalam forum DAS, kemudian ada forum kawasan ekosistem esensial. Kayak ekosistem esensial ini khusus untuk di lahan pantai. Jadi ada mangrove, kemudian ada ini kami berkoordinasi. Maksudnya jadi berbagai OPD ini bisa berbuat apa di situ. Jadi saling kontribusinya itu seperti apa itu bisa di situ. Kemudian kalau yang dari forum DAS juga jadi berbagai OPD gimana kita. Tapi Bu Ferry nggak jujur. Nggak jujur gimana? Konsolidasi itu nggak gampang. Bu Ferry nggak jujur sebetulnya. Gimana Pak? Maksudnya begini, ketika ada forum memang, Ya. ada forum antar OPD, bagaimana bisa sinergi. Tapi saya masih melihat bahwa ada ketidakadilan tentang anggaran. Di anggaran itu sedikit, kalau mau jujur. Iya. Iya kan? Saya mau Tetapi matem ada yang nggak enak. mendominasi yang besar Saya gitu. mau matem nggak enak. Begitu. Tapi bagaimana cara meningkatkan anggaran itu? Saya jujur aja Pak, memang benar kalau tadi Pak Tim yang Maksud saya anggaran. Mbak, saya maksud harus ada makin setengah panas kamar ini maksud saya. pemirsa nih. Maksud saya harus ada setengah kamar ngobrol dengan kita dulu. Beliaunya saya kira, beliaunya nggak berani loh ngomong tentang aku minta anggaran segini. Gimana Bu sekarang Nggak Bu? berani. Ini ditantang ini Nggak berani. sama Pak Dwi. Langsung nanti ya. Tetapi tidak semua kami tahu tentang itu. Nah, berikan konsep itu bersama RAP-nya. Mari kita perjuangkan. Wah ini Bu, Siap. ini Ini sudah ada lampu hijau Lampu begitu hijau, ya. betul. Ya, Ya kuning Ya. dulu. Kuning. Ijone kalau ada Kuning dulu, setengah betul, kamar Pak, tadi. betul. setengah kamar itu maksud saya dengan Jadi komisi ngobrol Ya. begini kita harus tingkat optimalkan dari sisi ini kita butuh ini gitu loh. Wah, Memang jujur kami kalau untuk kegiatan penghijauan tuh kami gandeng-gandeng Ya, dengan OPD kan gitu. CSR termasuk UPT KLHK. Jadi kalau kami kami tol ayolah yuk kita ke UPT Karena KLHK. walaupun mungkin ada ya, tapi Mas jadi di biro perekonomian itu adalah dia yang mengguiden, mengguiden OPD kan. Makanya kajian-kajian harusnya banyaknya di sana, harusnya. Tetapi saya melihat biro perekonomian itu anggarannya nggak ada 2 miliar. Ngapain? nanti kita perlu Ngapain begitu loh? Ini yang tidak ada masukan oleh OPD oke. kepada biro perekonomian atau apa? Karena laju dari perekonomian, kaitannya di biro perekonomian. Betul nggak Bu? Nanti setelah ini kita diskusi setengah kamar dengan dia kan terus dari lampu kuning ya. Baik, ini kita tuh ngobrolnya dari tadi ternyata udah hampir 1 jam begitu ya nggak terasa. Jadi ini kita sudah memasuki sesi akhir begitu ya. Untuk singkat saja mungkin saya mau minta closing statement terkait harapan terkait dengan penghijauan lingkungan ini. Mungkin dari Pak Ari terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penghijauan lingkungan ya, kita nyambung lagi yang tadi ya. Artinya ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, multi pihak, multi stakeholders gitu ya. Jadi terkait dengan kerjasama antar OPD gitu kan, itu jelas. Yang penting tidak terjadi tumpang tindih terkait regulasinya. Kemudian terkait masyarakatnya sendiri. Yang penting di sini ada 3 hal mendasar yang harus untuk mengajak masyarakat. Itu ada 3 hal mendasar yang harus terpenuhi, yaitu trust. Pertama trust, kepercayaan masyarakat. Kemudian norma apa yang mau dijalankan dan membangun jaringan itu juga penting itu. Nah terkait dengan tadi yang disampaikan, jadi jangan hanya mengalihkan sesuatu yang bersifat mentah itu ya. Tadi kan sudah sampaikan jambu sampai ke jus sampai ke Iya, betul. ke apa? Sambal tadi. Nah, produk turunan ini penting sekali karena nilai jualnya lebih tinggi. Ada namanya nilai tambah. Misalnya tadi minyak kayu putih, jangan hanya petani hanya menjual mentah daunnya, bahkan jangan hanya di minyaknya saja, tapi ada produk turunannya. Mungkin bisa jadi aromaterapi kayu putih yang kayak di Essential hotel oil, essential oil gitu ya. Terus mungkin sabun kayu putih, itu harganya akan lebih mahal. Baik, dan baik. nilai tambah secara ekonomisnya akan lebih terasa. Oke, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima Iya, kasih. kalau dari Bu Ferry? Ya, jadi kalau yang jelas harapan ke depan terus kegiatan penghijauan itu terus ada. Siapapun itu yang akan melaksanakan. Jadi entah itu pribadi, entah itu institusi, itu harapan itu terus. Karena memang yang namanya oksigen ataupun udara segar ataupun air yang bagus, kuantitas air itu kita butuh semua makhluk. Malah semua makhluk ya, jadi tidak hanya kita manusia, tapi semua makhluk itu butuh udara segar, kemudian butuh air yang kuantitas yang cukup. Nah dengan nanam pohon itu tidak hanya sekedar dapat udara, tapi dapat ketersediaan air nanti bisa ada, kemudian
tadi ekonomi juga bisa. Nah ini kan harapan ini terus, jadi masyarakat di DIY ini harapan ke depan dengan menanam itu tidak hanya ekologi tapi nanti ekonominya Betul. itu meningkat kayak Baik, gitu. keren sekali. Goalsnya singkat saja Pak Dwi untuk Ya untuk harapan. menjawab ini semua tema kita diskusi hari ini Tunggu kita diskusi butuh selanjutnya. data, Ya. ya kan? Kita butuh data. Ya. Data harus disesuaikan dengan kebijakan. Di dalamnya ada anggaran. Untuk itu semua berjalan harus ada regulasi. Itu saja. Habis ini Bu Ferry sowan ya. Ya, itu saja. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Dwi Pari dan juga Bu Ferry. Kita menarik sekali tanpa terasa 1 jam sudah berlalu tentang penghijauan lingkungan, dan ini bukan hanya tugas kita yang duduk di sini, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua karena memang manfaatnya ini harus dirasakan oleh kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga pemirsa telah bersama kami selama 1 jam ini. Tentu saja bersama podcast Bestari, persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis. Pemirsa, saya Indria Sastromo pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Bestari selanjutnya.